Ini pakai halo-halo dulu ke kamera ya, Kak. Oke, opening dulu ya. Ini dibuka aja. Oh ya. Gak bisa napas gua. Nanti dibuka pada saat opening dulu. Oh, opening dulu. Oh gitu. Nah, baru Buka. jadi Oh. sebentar berikutnya dulu. Oke. Oke, halo teman-teman semuanya yang saat ini sedang menyaksikan. Selamat datang di podcast Kejati Sulawesi Tengah bersama saya Lunggi Giarinsa. Hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Kajati dan hari ini adalah hari yang spesial juga untuk Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah karena hari ini adalah hari di mana Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah melaunching 4 fitur layanan sekaligus. Ada apa aja nanti akan kita bahas bersama dengan Bapak Kajati. Dan perlu kita informasikan juga bahwa obrolan kita podcast kita pada hari ini sudah melakukan protokol kesehatan secara lengkap seperti yang disarankan oleh pemerintah tentunya. Untuk itu mungkin boleh saya mengajak Bapak Kajati kita karena ini Pak. Siap. Jaraknya lumayan nih Pak, jadi boleh izin buka masker ya Pak? 2 meter loh. Enggak juga sih Pak. Oke, kita biar ngobrolnya enak. Di sini juga ada rekan-rekan media karena saat ini kita berada di Banua Media Adiaksa ya Pak ya. Siap. Banua Media Adiaksa. Nah, hari ini seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa menjadi hari yang spesial. Pak Kajati juga tadi dalam sambutannya mengatakan ini adalah hari yang penting untuk Bapak begitu. Apa aja sih Pak fitur-fitur layanan seperti ini, apa aja dan kemudian lahirnya dari mana dengan tujuan apa? Lahirnya dari mana? Yang pasti dia nggak mengandung dulu. Iya, ngandung dulu ya. Ujuk-ujuk lahir gitu ya. Baik. Idenya dari mana gitu? Jadi emang ada 4 fitur tadi Pak Lunggi sendiri yang mengantar acara itu. Ada Banua Media kita, terus kemudian ada e-library, ada call center, ada podcast yang hari ini kita memulai yang pertama sekaligus kita resmikan tempatnya. Mudah-mudahan ini ke depan akan lebih baik. Jadi memang ide-ide ini dia muncul karena situasi yang kita lihat dan kita cermati di sini, sehingga saya menganggap bahwa tugas penegak hukum itu perlu ada komunikasi yang sangat konstruktif dengan teman-teman dari media. Apapun teman-teman media ini bagian yang sangat penting dan strategis bagi saya untuk mengkomunikasikan kinerja kita ke masyarakat. Di samping itu kita juga pingin bahwa dengan podcast ini semua masalah apapun, sambung rasa, unek-unek masyarakat itu bisa kita kemudian komunikasikan di media-media seperti ini. Dan itu penting sehingga semua problematika, semua ide, semua inovasi yang brilian menyangkut masalah penegakan hukum itu bisa kita salurkan di sarana-sarana yang memang kita siapkan. Jadi kita tidak pingin ini dalam konteks-konteks yang agak liar gitu dalam tanda petik gitu ya. Nah, mari kita, karena bagi saya aspirasi itu energi kekuatan yang luar biasa untuk kita sama-sama membangun kinerja yang lebih baik. Karena itu harus ada sarana nih Mbak Lunggi gitu. Kalau nggak ada sarana, komunikasinya nggak akan kemana susah gitu ya. Betul. Gitu, padahal kita sangat butuh mereka dan mereka juga butuh kita untuk sumber berita. Masyarakat juga perlu berita yang mohon maaf tidak hoak, tidak provokatif, berita-berita yang betul-betul bisa melihat bagaimana kemajuan dan membangkitkan kesejahteraan masyarakat gitu. Baik. Jadi artinya ada 4 fitur yang semuanya memang diharapkan bisa membantu kinerja dari Kejati sendiri begitu, khususnya di Sulawesi Tengah untuk penyebarluasan informasi seperti itulah ya Pak, kira-kira ya Pak. Di samping bukan cuma penyebaran informasi, memang media ini kita bentuk untuk saling kita berinteraksi. Jadi teman-teman ini kan banyak sekali mendapatkan problematika dalam tugas mereka. Ide yang muncul, inovasi yang muncul, itu yang perlu kita lakukan sehingga kita juga mungkin bisa program terobosan apa misalkan tentang RJ misalkan. Mereka kan dapatkan ini di sana kok
penanganan perkaranya begini. Ya, misalkan menyangkut teman-teman atau saudara-saudara rakyat kecil. Dengan itu, oh ya udah kalau memang begitu pola penanganan hukumnya harus seperti ini nih. Baik. Ini mudah-mudahan kita jalan. Mudah-mudahan bisa jalan ya. Ya harus jalan. Harus. Pokoknya mulai hari ini harus jalan benar ya. Oke. Selanjutnya juga ada call center ya Pak ya. Call center. Kemudian juga podcast. Kalau misalnya untuk podcast sendiri, menurut yang ada di pikiran Pak Kajati itu akan seperti apa podcast ini? Karena kalau misalnya podcast lain kan kita lihat biasanya ada tema yang diangkat, dibahas setiap minggu. Kalau misalnya untuk podcast Kejati ini nanti akan seperti apa? Saya rasa pola metodenya sama, Mbak Ugi. Teman-teman semua, pola metodenya itu sama seperti yang lain. Hanya memang nanti untuk yang tema idenya itu ya kita sangat-sangat kasuistis sesuai dengan apa yang menjadi problematika masyarakat. Itu yang kita inginkan. Dan itu kan cakupannya bisa luas, baik itu menyangkut masalah pemulihan ekonomi, pembangunan yang ada, maupun pelayanan birokrasi yang semuanya misalkan perlu ada terobosan dan sentuhan penegakan hukum. Begitu juga nanti menyangkut mungkin kelakuan anggotaku misalkan. Ada yang ngadu gitu. Ngadu. Boleh ya, boleh. Kan? Oh, jadi boleh. Ada yang misalnya ada pengaduan langsung dari masyarakat ya, itu juga. Bisa kita terbuka sekarang. Kita buka betul kepada masyarakat, kepada media. Semua harus tahu dalamannya kita tuh seperti apa. Ya. Jadi harapannya agar orang juga lebih mengenal gitu ya. Betul. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah khususnya seperti apa. Pak, ini kemarin katanya juga ada launching mobile pen, kemudian juga ada membantu UMKM yang terdampak pandemi, kemudian ada gerakan menanam mitra kejaksaan juga. Latar belakangnya seperti apa? Yaitu memang kita ini kan dari Pak Presiden maupun Pak Jaksa Agung bagaimana kontribusi kita terhadap pemulihan ekonomi nasional dengan kondisi pandemi ini kan semuanya sulit semua betul. Kehidupan apapun, dunia usaha, kehidupan masyarakat, semuanya pasti terkontraksi karena keadaan yang seperti ini dan betul-betul sulit. Nah, dengan kondisi seperti itu, bagaimana kita kemudian dari tupoksi kita mencoba melihat permasalahan ini, mendorong pemulihan ekonomi. Nah, kita memang ada bidang perdata yang sebagai leading sektor. Nah, itu kita bisa berikan bantuan hukum, kita bisa memberikan pendampingan hukum kepada teman-teman yang membutuhkan, sehingga terutama untuk dunia pergerakan usaha di bidang ekonomi maupun bisnis, sehingga kita bisa mendorong mereka. Itu dari sisi tupoksinya. Tetapi kita lihat permasalahan itu kan tidak hanya di situ. Kehidupan sosial masyarakat itu yang semuanya orang bilang yang harus segera kita atasi, ya kehidupan mereka yang sangat sulit, terutama untuk teman-teman di akar rumput. Ya, betul. Ya kan, bagaimana mereka yang biasa berjualan, mereka biasa bertani, bagaimana mereka biasa kemudian bisa melansir hasil usaha pertanian, ya semua kan bisa stuck karena kondisi yang ada. Betul, nah betul. Itu nggak ada income sama sekali. Ya, bisa kita mencoba menggandeng kemitraan untuk menggerakkan ini, dan kemarin ya walaupun tidak dalam skala besar tapi dia bisa menjadi pemicu untuk masyarakat mampu yang lain supaya bisa tergerak juga untuk membantu gitu Pak ya. Baik. Oke, kita pada hari ini ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih Pak. Pertanyaan netizen. Boleh ya kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama adalah akhir-akhir ini kabarnya ada kejaksaan kabarnya gencar melaksanakan RJ atau restoratif justice. Bisa dijelaskan sedikit terkait dengan restoratif justice ini Pak katanya? Ya. Memang secara aturan itu Pak Jaksa Agung sudah mengeluarkan satu keputusan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020. Artinya kita akan melakukan proses restorasi justice itu untuk proses penanganan perkara yang memang ada syarat formil maupun syarat materialnya. Syarat-syarat formilnya salah satunya bahwa kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana itu di bawah 2.500.000 misalkan, ya kan. Lalu kemudian antara yang merasa korban atau dari pihak keluarga korban itu memaafkan daripada pelaku, ya kan. Nah, kalau ini sudah terjadi semua dan segala macam, maka kita lengkapi formulir yang lainnya. Lalu kemudian perkara ini tidak perlu lagi kita bawa sampai ke pengadilan. Mengapa? Ya,
karena kita lakukan dengan pola restorasi justice itu. Bagaimana kita di sini penegakan hukum mengedepankan nih hati nurani. Itu betul-betul. Ya tentu kita lihat, ya namanya manusia kehidupan itu kan semua dengan kekurangan. Ya mudah-mudahan di Lunggi enggak, di saya juga enggak. Tapi bisa terjadi dalam rumah tangga. Betul. Kemudian terjadi slack, emosi, lalu yang satu merasa dianiaya kan tidak harus juga fisik, secara verbal juga, betul. Dan segala macam. Dan itu semua ada aturannya dalam misalkan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan segala macam itu terjadi. Apalagi sampai kekerasan fisik. Tetapi kalau kemudian mereka memilih berdamai, merukunkan rumah tangganya kembali, itu jauh lebih bermanfaat daripada kita harus menghukum orang ini. Apalagi melewati persidangan yang panjang gitu Pak ya. Apalagi nanti ada napi dan jadi status terpidana dan segala macam, itu sangat tidak menguntungkan kehidupan. Apalagi kemudian masyarakat kecil. Ya kan, di Garut misalkan bagus sekali. Bagaimana sekarang karena pandemi semua sekolah harus virtual, bagaimana anaknya bisa sekolah karena virtual harus pakai HP, harus pakai media, kuota data pula. Sementara mahal. Yang bersangkutan orang tua tidak bisa memenuhi itu. Betul. Akhirnya harus mencuri HP. Betul. Ya kan? Nah, ini nggak ada di buku, nggak ada di aturan, nggak ada di dalam segala macam. Lagu adil dan pasti itu. Adil dan pasti. Ini saya baru mau bilang adil dan pasti. Itu ceritanya. Karena kan itu lahir dari keresahan juga Pak keresahan terkait betul. itu. Dan sekarang terjawab gitu. Aduh merinding saya ya Tuhan. Mudah-mudahan masyarakat bisa merasakan ini sebagai suatu apresiasi yang luar biasa. Tapi kalau di Sulawesi Tengah sendiri Pak, untuk restoratif justice ini berjalan seperti apa? Ini memang selama proses ini kita mulai menggaungkan itu. Sekarang ini ada kurang lebih sudah ada 4 nanti yang akan saya berharap saya juga sendiri bisa langsung menyaksikan yang terdekat saja, karena itu ada di Puso, ada di Palele, di Buol sana, ada mereka sudah ajukan, kami sudah setuju, di Jakarta juga sudah setuju dan segala persyaratannya sudah memenuhi. Mudah-mudahan itu nanti sudah bisa menjadi pemicu untuk daerah-daerah lain melaksanakan restoratif justice ini, sehingga masyarakat, terutama saudara-saudaraku yang di masyarakat bawah, masyarakat kecil, bisa merasakan bahwa penegakan hukum ini dia memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat untuk kehidupan mereka. Iya, masyarakat di akar rumput apalagi khususnya Pak ya. Selanjutnya, ini terkait arahan Jaksa Agung. Ini kayaknya pertanyaannya orang pintar semua nih Pak yang tanya-nanya nih. Soalnya saya juga nggak ngerti terkait arahan Jaksa Agung. Terlalu ini nih. Jangan-jangan orang kejaksaan juga nih yang nanya. Bisa jadi. Terkait arahan Jaksa Agung untuk memberantas mafia tanah dan mafia pelabuhan. Bagaimana strategi yang akan dilakukan Kejati Sulteng khususnya untuk melaksanakan arahan Jaksa Agung tersebut? Baik. Itu kepekaan yang luar biasa dari seorang pemimpin. Saya melihat terutama bagaimana kita 2 hal yang harus kita tunjang sekarang, bagaimana pembangunan strategis nasional kita dorong, bagaimana pemulihan ekonomi nasional juga kita dorong. Dan kita harus terlibat langsung direct dengan semua proses-proses dan program-program yang ada. Jadi memang betul untuk 2 ini sangat memerlukan tanah maupun bagaimana kelancaran di dalam alur barang tadi. Dan itu memang kita akan mengaudit. Kalau saya sih sebenarnya karena saya sudah kurang lebih 8 bulan dan dalam 2 bulan terakhir saya mengamati ini, sudah ada ide tapi tahu-tahu kok pimpinan dari atas sudah langsung mengumumkakan itu. Jadi saya sudah sangat paham dengan kondisi Sulawesi Tengah, dengan kondisi yang ada, dan nanti strateginya saya akan bentuk satuan tugas. Saya akan keluarkan keputusan saya untuk bagaimana kita akan secara ketat mendorong permasalahan ini bisa selesaikan. Banyak sekali permasalahan yang harus kita selesaikan. Yang menjadi prioritas sekarang nih teman-teman maupun saudaraku semua. Masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih mendiami Huntara misalkan. Betul.
Ini kita akan coba melihat ini permasalahannya apa. Betul. Kalau memang ada permasalahan tanah, kita akan lihat semua proses regulasinya mereka sudah laksanakan betul. Otoritas pemerintahan dari pemerintahan kota maupun yang lain-lainnya mereka sudah saling duduk dan sudah belum. Ternyata kalau memang semua sudah, ada masalahnya apa? Yeah. Ada spekulan tanah nggak di dalam? Kalau ada spekulan tanah di dalam nggak ada ampun itu. Nggak ada ampun. Betul. Tapi kalau misalnya secara garis besar aja nih Pak, kondisi mafia tanah dan mafia pelabuhan untuk Sulawesi Tengah seperti apa sih? Ya sebenarnya karena ini dia belum muncul saja. Semua bukan cuma Sulawesi Tengah, problematika ini terjadi di semua daerah yang memang ingin menggeliatkan semua potensi ekonominya. Itu wajar yang terjadi. Karena itu tugas kita bagaimana dengan pembentukan Satgas ini kita mempermudah, kita ingatkan, kita sosialisasikan. Tapi kontrol juga jalan kita gitu. kontrol. Tapi kalau memang itu sudah nggak bisa lagi, terpaksa yang terakhir senjata ini kita keluarkan. Gitu. Jadi sejauh ini akan seperti itu ya. Kejati akan mengeluarkan satgas dulu untuk penajaman ke sana. Ya kan? Trisula tadi ya, Pak. Sektornya ini. Nah, kita simpan yang ini gitu. Oke. Ya kan? Kalau dengan obat generik belum bisa, ya kan kita coba patennya dengan formulasi kolaborasi dengan. Kalau nggak bisa lagi kita bom aja. Benar. Gitu. Baik. Oke. Kemudian ini yang terakhir dan yang paling hangat katanya terkait penanganan perkara. Mengapa ada perkara yang prosesnya cepat dan ada yang lambat? Karena hal tersebut banyak menimbulkan dugaan di masyarakat. Betul. Apalagi dugaan langsung kepada kejaksaan gitu ya. Nah itu ya kan ini sejak lama juga menjadi keresahan Bapak. Saya tahu banget karena tergambar juga di lagu-lagunya ya. Gitu ya. Lagu-lagu sebelumnya. Tapi gimana sih Pak? Bisa diceritakan sedikit? Berarti itu Mbak Lunggi ini termasuk. Saya kan mantan asisten Bapak di Rujab sebelumnya. Memperhatikan suasana hati juga. Memperhatikan suasana hati. Betul. Iya benar Mbak Lunggi, benar. Itu benar-benar kita rasakan. Karena itu salah satu media-media ini, sarana-sarana ini kita mencoba supaya ada komunikasi itu bisa terjalin dengan baik. Karena kalau komunikasi tidak terjalin, Mbak Lunggi tadi bilang, ya betul ini lama, ini cepat. Orang curiga dong, ada apa gitu. Ada apa? Bahkan kalau kami sampai dengan kalau memang buktinya nggak ada, saya hentikan, nggak ada cerita itu. Nggak boleh kita menggantungkan nasib orang dalam ketidakpastian. Ya kan, itu akan sangat buruk bagi image penegakan hukum. Nah, masalah lama dan cepat itu memang relatif. Karena kenapa? Kita itu melakukan satu proses itu dengan utama bagaimana alat bukti itu bisa kita kumpulkan. Nah tentunya dalam proses ini tuh kan dia sangat kasuistis, ada yang mudah, ada yang sulit. Nah itu yang menyebabkan waktu itu juga agak lama. Begitu juga bagaimana dorongan masyarakat. Ada masyarakat yang mendorong, tapi jangan salah, ada juga yang memang malah dia jadi benteng penghalang gitu. Ya, nah ini yang kita coba urai permasalahan-permasalahan dalam dinamika bagaimana kita melakukan proses penegakan hukum sehingga memang ada yang cepat, ada yang lama. Nah kalau komunikasi nggak kita buka, ya yang muncul itu akhirnya. Yang korban dari sini siapa? Yang korban masyarakat karena dia tidak akan mendapatkan satu masukan dan info-info dan pemberitaan yang baik sehingga dia juga akhirnya image-nya juga terhadap penegak hukum juga jadi tidak bagus. Padahal sebenarnya semua jajaran ini sudah maksimal banget coba melakukan pekerjaan secara sebaik-baiknya. Ada di Toli-Toli misalkan saya contohkan. Itu bagaimana pemberitaan dinaikkan sementara laporan pun kami baru terima 2 hari. Mintanya langsung tetapkan tersangka. Nah, padahal laporannya baru masuk. Dibaca aja belum. Gitu. Bahkan muak dengan penegak hukum yang tidak dan segala macam. Nah, yang begini-begini ini yang kadang-kadang kita sedih melihatnya. Ya kan? Akhirnya ya, tapi apapun kami merespon. Turunkan tim. Benar enggak ini laporan? Nanti akan ketahuan kok. Siapa apa gitu. Dan bagaimana itu nanti akan ketahuan. Nah tentu nanti kita akan selesaikan juga dengan jalur hukum, ya kan. Kalau memang ternyata semua itu tidak sebagaimana yang ada, kita akan coba selesaikan. Kalau memang tidak bisa, ya kami akan gunakan kewenangan yang ada untuk melakukan penegakan hukum terhadap semua pihak yang memang
sengaja membuat suasana ini jadi tidak bagus. Jadi tidak gitu. lebih panas daripada yang seharusnya gitu ya. Dan kondisinya memang seperti Iya. itu. Apalagi kan sebenarnya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah khususnya saat ini dengan keterbukaan yang layanan masyarakat, pengaduan yang bisa dari mana aja gitu, call center ada, podcast juga ada. Seharusnya hal-hal seperti itu tidak lagi dipertanyakan begitu Pak ya, karena ya maksudnya tinggal langsung aja. Karena sarannya udah dibuka gitu. Kenapa? Sekarang tuh udah terbuka orang banget. Akan bertanya, loh ini semua sudah ada, kenapa itu yang dipakai? Iya, kan gitu. kenapa pakai Ini cara lama ada gitu apa, ya? gitu kan? Iya. Orang tanya ada apa gitu. Ini kan semua transparan kok kita buka, ya toh. Kenapa mesti fitnah sana fitnah sini gitu kan kondisinya? Itu kan berdampak hukum loh. Iya. Wow, luar biasa. Oke. Nah, jadi seperti itu pada dasarnya mungkin juga yang saat ini sedang menyaksikan ya Pak ya, juga semoga lebih tercerahkan begitu bahwa saat ini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah bisa diakses dengan sangat mudah. Websitenya ada, media sosialnya ada di mana-mana. Datang langsung datang juga boleh. HP juga betul. boleh. Bahkan bukan cuma di kantor ini aja ya, ada pengaduan, layanan pengaduan di mana-mana yang dibuka semuanya bisa. Betul. Walaupun memang dulu mungkin kita agak bingung begitu dengan urusan-urusan pengaduan hukum ini, tapi saat ini seharusnya sudah tidak malu-malu lagi gitu ya. Siap. Bapak terima kasih banyak Pak, sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Udah kayak saya aja yang pegang podcast ini gitu ya. Boleh kembali kasih dong. Terima kasih banyak Pak Kajati. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Kajati, dan buat teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan dan ingin melihat langsung seperti apa 4 fitur baru yang di-launching hari ini oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, nanti bisa langsung ke website dan juga media sosial Kejati Sulawesi Tengah. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.